top schedule dan supporting schedule. Top schedule itu mencakup jenis piutang yang ada di dalam perusahaan. Tadi kan ada piutang usaha dan piutang lain-lain. Itu harus disajikan jumlahnya berapa. Ya, penyajian jumlahnya berapa. Kemudian untuk supporting schedule, ketika ada istilah piutang usaha, di dalam supporting schedule, piutang usaha itu harus melampirkan atau menampilkan informasi piutang itu milik siapa aja. Piutang PT A, B, C, dan seterusnya. Kemudian juga untuk piutang lain-lain. Supporting schedule untuk piutang lain-lain itu juga ada rinciannya. Ada piutang karyawan kah atau piutang yang lainnya. Piutang-piutang yang timbul ya. Itu untuk supporting schedule. Jadi kalau kemarin kita kas juga udah pakai rincian. Walaupun kita menyebutkan kas dan setara kas yang termasuk ke dalam kas, mungkin di dalam kas itu ada yang bentuknya dolar maupun mata uang lainnya itu dirinci. Kemudian ada rekening gironya berapa dan seterusnya. Nah, di dalam piutang juga seperti itu. Jadi top schedule yang mencakup jenis piutang yang ada di dalam perusahaan, supporting schedule itu rincian atas setiap jenis piutang yang ada di dalam perusahaan, ya. Kemudian, penyajian piutang di neraca itu harus dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih dikurang dengan jumlah tagihan dikurangi penyisihan piutang agraria atau piutang yang diragukan. Contoh piutangnya ada contoh-contoh piutangnya piutang usaha, usaha tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka penjualan, refundable deposit, piutang lain-lain, kemudian allowance per doc.com ini penyisihan piutang yang tidak tertagih ya. Kemudian ada piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi. Harus dilaporkan tersendiri. Piutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun tidak boleh diklasifikasikan ke dalam current asset. Ya, ini nanti ada perlakuan khususnya. Nah, kenapa kita harus melakukan pemeriksaan terhadap piutang? Pertama yang mau kita tahu adalah apakah ada pengendalian intern yang baik atas transaksi penjualan piutang dan kas. Kemudian, apakah saldo piutang pada tanggal neraca benar-benar ada dan dimiliki perusahaan. Kenapa ini harus diperiksa? Nah, di dalam melakukan pemeriksaan atas piutang atau audit atas piutang, itu auditor itu harus melakukan yang namanya konfirmasi, mengirimkan surat konfirmasi. Karena harus dilakukan rekonsiliasi tuh, berapa sih piutang menurut pencatatan atas klien dan berapa hasil dari yang diperoleh auditor dari hasil konfirmasi pada pihak ketiganya ya, pada klien pada customer klien gitu. Itu harus dicocokkan. Nah, ketika diperoleh informasi ternyata ada data yang tidak cocok, maka yang digunakan adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga, bukan yang dari klien. Jadi auditor kalau misalnya per klien bilang katanya piutangnya udah 10 juta, ternyata hasil dikonfirmasi customer-nya sudah bayar 3 juta, harusnya piutangnya tinggal 7 juta gitu ya. Nah, berarti harus ada penyesuaian yang dilakukan atas selisih 3 juta tersebut. Gitu. Itu gunanya kenapa kita perlu melakukan audit atau pemeriksaan atas piutang. Kemudian yang ketiga adalah untuk memeriksa kolektabilitas dari piutang dan cukup tidaknya penyisihan piutang tak tertagih. Nah, ini harus dievaluasi. Kolektabilitas ini seberapa lancar ya piutang itu dapat diperoleh. Kalau misalnya kita punya piutang, nah seberapa cepat dia itu bisa diuangkan. Artinya kita bisa nagih itu dalam jangka waktu berapa lama. Karena kan piutang itu punya jangka waktu ya. Kalau misalnya piutang itu jatuh temponya harusnya 1 bulan, kalau tidak dalam jangka waktu 1 bulan itu tidak dibayarkan, maka dia sudah masuk ke dalam kategori terlambat. Nah, di dalam keterlambatan ini itu ada lagi pembagian kategorinya. Jadi kalau di perbankan ya, contohnya di perbankan, kalau di perbankan tuh kualitas piutang bisa diklasifikasikan ke dalam piutang yang dalam perhatian khusus, kemudian kurang lancar sampai dengan macet ya, ada 5 kalau nggak salah itu kategori. Nah, kalau ketika kita melakukan pemeriksaan atas piutang ini, kita memang perlu melakukan aging schedule. Ibu rasa aging schedule udah pernah diajarkan di dalam AKM ya. Nama customer siapa aja, jumlah piutangnya berapa, jatuh temponya kapan. Nah, kalau jatuh temponya kapan ini gunanya untuk kita tahu informasi dia sudah jatuh tempo atau belum. Baru setelahnya, tabel setelahnya itu, kolom-kolom setelahnya itu kan ada yang
belum jatuh tempo berapa gitu ya. Terus setelah jatuh tempo 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan seterusnya sampai dengan 180 hari. Nah, itu nanti bergunanya adalah untuk menentukan kecukupan nilai penyisihan piutang tak tertagihnya untuk antisipasi bagi perusahaan. Ya, itu untuk tujuan yang ketiga. Kemudian selanjutnya, apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul dari wahyu tagih yang didiskontokan, dan terakhir piutang telah disajikan di neraca sesuai dengan SAK, prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAK. Nah, pengendalian intern atas piutang. Ciri-ciri pengendalian intern yang baik atas piutang. Pertama, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian yang melakukan penjualan, mengirim barang, melakukan penagihan, memberikan otorisasi atas penjualan kredit, membuat faktur penjualan, dan melakukan pencatatan. Nah, ini gunanya untuk apa? Kalau pengendalian internal piutangnya itu kurang baik, nah itu bisa saja itu muncul peluang gitu ya, atau peluang yang kurang baik bagi perusahaan. Karena hal ini bisa dimanfaatkan oleh manajemen untuk membuat piutang-piutang fiktif. Gunanya untuk apa? Supaya nanti nilai penjualannya tuh tinggi, padahal nggak ada tuh piutangnya. Dia tahu itu nggak akan tertagih gitu. Nah, itu gunanya auditor perlu memahami pengendalian intern yang baik atas piutang di dalam satu perusahaan. Jadi harus ada pemisahan tugas antara bagian yang melakukan penjualan, yang ngirim barang, kemudian melakukan penagihan dan memberikan otorisasi atas penjualan kredit. Karena ini fungsinya untuk melakukan saling kontrol, jadi saling mengendalikan ya. Ketika ada yang melakukan penjualan, itu kan harus cross check dengan barang yang dikirim. Kemudian ketika melakukan penagihan itu juga harus ada cross check sesuai enggak dengan faktur penjualannya di awal gitu. Ketika ada penjualan secara kredit itu harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini kan gunanya supaya manajemen itu tahu gitu ya. Ada sejumlah penjualan yang dilakukan secara kredit. Baik, itu ciri-cirinya. Yang pertama. Kemudian penggunaan formulir yang bernomor urut cetak. Ini gunanya untuk meminimalisir kemungkinan dipalsukannya gitu ya, faktor-faktor penjualannya. Kemudian penggunaan price list dan penyimpangan terhadap price list harus mendapat persetujuan dari yang berwenang. Kemudian digunakannya buku besar yang membantu piutang dan kartu piutang yang selalu dimutakhirkan. Kemudian setiap akhir bulan dibuat analisa piutang menurut umur atau aging schedule yang tadi Ibu jelaskan di awal. Kemudian dibuatkan monthly statement untuk setiap debitur. Ini Ibu nggak banyak bahas, ini juga nggak terlalu banyak untuk teoritisnya. Kita masuk ke ini aja nih. Kita mulai ke prosedur aja. Auditor terus ketika mau melakukan pemeriksaan piutang itu ngapain? Pertama, melakukan tes transaksi atas penjualan piutang dan penerimaan kas. Kemudian minta trial balance atau rincian piutang. Kemudian buat top schedule dan supporting schedule piutang. Gitu ya. Jadi pertama tes transaksi dulu untuk menentukan berapa sampelnya. Dicek. Kemudian minta rincian piutangnya. Baru kita buat top schedule dan supporting schedule. Kemudian minta aging schedule piutang, rincian piutang pegawai, wesel tagih, uang muka, dan lain-lain ya. Ini pemeriksaan mathematical accuracy dari aging schedule piutang dicocokkan, tes cek umur piutang, kemudian kirim konfirmasi, lakukan prosedur subsequent collection piutang. Ini Bu langsung kasih contoh ini aja deh. Apa yang terjadi, ya apa yang biasanya yang umumnya terjadi. Bisa dibaca. Apa yang biasanya terjadi saat melakukan pemeriksaan atas piutang. Ini contoh-contoh temuan audit ya. Udah bisa dilihat? Udah berubah? Udah Ibu. Nah, ini contoh-contoh dari temuan audit ketika kita melakukan pemeriksaan atas piutang.
Nama debitur nih contohnya ya, dari CV lancar, kemudian jumlah piutang per klien. Jumlah piutang per klien yang masuk ke dalam kolom ini adalah jumlah piutang yang tercatat berdasarkan perhitungan dari klien. Nah, kemudian karena kita sebagai auditor itu melakukan konfirmasi atas piutang, kita dapat jawaban sesuai atau tidak. Nah, ini contoh yang pertama nih, CV lancar, jumlah piutang per kliennya 80 juta. Ternyata jawaban yang konfirmasi ke CV lancar itu nggak cocok. Menurut CV lancar, hutang PT Mutiara Bangsa 85 juta, transaksi terakhir 23 juta, dan CV lancar membayar hutang melalui transfer bank sebesar 70 juta. Oke, ini kan berarti harus diperbaiki dulu ya. Harus diperbaiki. Pertama, pencatatan awalnya aja udah salah. Jumlah piutangnya yang awal tuh bukan 80 juta, tapi 85 juta. Berarti kan pencatatan 80 jutanya ini harus dihapus dulu kan? Nah, itu berarti auditor harus memberikan saran untuk jurnal penyesuaiannya. Ya, pertama, hapus dulu yang lama untuk jumlah piutangnya, kemudian diganti dengan nilai yang baru menjadi 85 juta, kemudian baru dikurangi dengan pembayarannya. Jadi nanti saldonya itu tinggal 15 juta. Ya, CV lancar itu masih ada piutang 15 juta. Jadi menghilangkan yang 80 jutanya ini diganti dengan 85 juta. Ya, kembalikan dulu misalnya penjualan pada piutang CV lancar 80 juta, baru dikembalikan lagi nilai 85 jutanya. Piutang CV lancar pada penjualan 85 juta. Kemudian dikurangi pelunasan atau pembayaran yang melalui transfer bank, berarti kas pada piutang CV lancar sebesar 70 juta. Maka saldo piutang CV lancar itu pada akhir periode itu harusnya menunjukkan nilai 15 juta. Sampai sini bisa dipahami? Kemudian hasil konfirmasi piutang usaha ke CP Sahabat, cocok, nggak ada perbedaan ya, sesuai artinya 25 juta. Kemudian ke PT Garuda. PT Garuda nggak cocok, karena menurut PT Garuda, utang PT Mutiara Bangsa 125 juta. Pengembalian barang rusak sudah diterima gudang PT Mutiara Bangsa pada tanggal 30 Desember senilai 15 juta. Bukti penerimaan pengembalian barang terlampir. Oke, berarti dia sudah bisa melampirkan barang. Berarti 140 jutanya harus diperbaiki dulu, diganti dengan 125 juta. Kemudian karena ada retur, itu jurnalnya juga harus dibuatkan ya, senilai 15 juta. Berarti nanti saldo piutang PT Garudanya itu menunjukkan nilai 110 juta. Itu kira-kira yang biasa terjadi ketika dilakukan pemeriksaan atas piutang. Jadi ketika ada ketidakcocokan saldo antara catatan klien dengan temuan auditor, itu harus ditelaah dulu penyebabnya apa, gitu, sebabnya apa. Nah, kemudian baru kalian sebagai auditor itu merekomendasikan jurnal penyesuaian untuk memperbaiki catatan tersebut, supaya nanti ketika disajikan kembali laporan keuangannya sudah sesuai. Sampai sini ada yang mau ditanya sebelum masuk ke persediaan? Itu nanti soal latihannya Ibu kasih, nggak apa-apa, materinya ya, buat kalian latihan. Nah, minggu depan kita kuis kan sepakat ya hari Rabu. Nanti kami sudah Pak Ende yang masuk. Biasanya Pak Ende itu offline. Offline. Terus kalian juga harus menguasai itu jurnal-jurnal koreksi ya. Jangan nggak bisa. Kalau prosedurnya paling nggak kalian baca lah. Prosedur itu auditor ngapain dulu gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya terkait dengan piutang? Sudah cukup jelas? Cukup Bu sepertinya. Oke, kalau sudah cukup jelas, Ibu lanjutkan ke materi yang pemeriksaan atas persediaan ya. Ibu langsung ke ini aja deh. Ibu nggak bahas lagi ya pengertian, contoh persediaan. Kalian udah tahu kan persediaan di dalam perusahaan, kalau manufaktur ada persediaan apa aja, coba deh. Buat tanya, confirm dulu.
ada jenis persediaannya apa aja? Kalau perusahaannya menetap. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Iya, betul ya. Ada bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Kalau yang siap jual itu namanya barang jadi, yang belum selesai diproses masih dalam proses, dan bahan baku. Nah, itu jenis-jenis persediaan yang ada di dalam perusahaan. Nanti kita akan lihat kasus-kasus seperti apa yang sering terjadi ketika melakukan pemeriksaan atas persediaan ya. Oke, pengendalian ini aja deh. Pengendalian intern atas persediaan. Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan keuangan. Oke, udah jelas ya ini ya. Kenapa harus dilakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab? Kalau yang beli, yang nerima barang satu orang, belinya 100, dia padahal cuma nerimanya 80, dia tetap catat 100. Nanti 20-nya diakui hilang. Ya, makanya harus ada pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembelian dengan penerimaan barang. Penerimaan barang pun harus beda dengan gudang supaya ada fungsi kontrolnya gitu. Makanya kalau misalnya kita bicara tentang korupsi itu nggak mungkin dilakukan oleh satu dua orang, pasti banyak, pasti sistem ya, karena itu pasti suatu hal yang melibatkan banyak pihak. Oke, kemudian penggunaan formulir yang bernomor urut cetak. Ini sama nih untuk menghindari atau memperkecil kemungkinan adanya dokumen-dokumen yang palsu. Kemudian dilaksanakannya tender untuk pembelian-pembelian dalam jumlah yang besar. Nah, ini biasanya tender ini dilakukan ketika perusahaan mau menjual, mau membeli bahan baku gitu ya. Nah, disinilah biasanya ada konflik kepentingan di manajer. Ketika perusahaan itu melakukan tender untuk bahan baku katakanlah ya. Nah, perusahaan A ini punya kualitas barang yang bagus, ya. Kemudian ada kompetitornya perusahaan B. Dia nawarin juga dengan kualitas barang yang lebih rendah dibandingkan perusahaan A. Tapi harganya sama. Kemudian perusahaan B itu mampu memberikan fee lebih untuk manajernya. Nah, karena adanya kelebihan fee ini, maka manajer itu ada konflik kepentingan. Sebenarnya kalau misalnya dia mementingkan kepentingan perusahaan, maka manajer harusnya pilih perusahaan A. Tapi karena dia ngerasa dia dapat keuntungan pribadi dari perusahaan B, maka dia mengarahkan keputusan untuk memilih perusahaan B. Adverse selection ya. Ini konflik kepentingan atau kewenangan-kewenangan top manajemen itu dalam menentukan pemenang tender. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, ada sistem akuntansi untuk pembelian, penjualan, penerimaan. Ada sistem otorisasi, untuk pembelian, penjualan, penerimaan. Otorisasi ini fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Kemudian digunakannya sistem anggaran atau budget untuk pembelian, produksi, penjualan, dan penerimaan serta pengeluaran kas. Budget ini gunanya untuk kontrol. Ya, kalau perusahaan udah melebihi budget, berarti perusahaan tuh udah harus hati-hati, udah harus tahu harus melakukan apa supaya nggak kebobolan biaya. Kemudian pemesanan barang dilakukan dengan memperhitungkan economic order, quantity, dan iron stock. Kemudian digunakannya perpetual inventory system dan stock card, terutama untuk nilai persediaan per jenisnya cukup material. Emang kalau misalnya perusahaan yang besar punya jenis persediaannya banyak, itu baiknya menggunakan perpetual inventory supaya bisa diketahui jumlah persediaan itu kapan saja, tidak menunggu dilakukan stock opnam. Pun kalau ada selisih, itu dia nggak jauh. Biasanya juga ini insidensial. Misalnya ternyata stok di gudang itu ada barang yang rusak. Entah itu dimakan tikus kah, atau dimakan hama kah, atau kerendam banjir kah, atau terbakar kah, macam-macam ya. Jadi pencatatan atas persediaan berdasarkan data yang diperoleh melalui kartu persediaan dengan hasil stok opnam
itu nggak terlalu beda jauh, pun ada beda, itu bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita lihat beberapa contoh kasus yang terjadi ketika melakukan pemeriksaan atas persediaan. Oh iya, ini tadi piutang lupa Ibu bahas. Yang B, poin B ya, yang piutang tadi. Kebijakan PT Mutiara Bangsa menetapkan cadangan kerugian piutang 2% dari jumlah piutang. Berarti Mutiara Bangsa belum punya CKPN. Jadi belum punya cadangan kerugian piutangnya. Jadi kalian diminta nanti untuk buat jurnalnya, catatannya. Nah, ini kalau kita masuk ke persediaan. Temuan audit persediaan, nah ini dilihat berdasarkan kartu persediaan ada 6.250. Berdasarkan perhitungan fisik yang dilakukan oleh auditor itu hanya 5.250, ada selisih 1.000 unit. Ternyata 1.000 unit ini disebabkan karena terendam banjir dan sudah tidak dapat digunakan. Ketika ada peristiwa seperti ini, itu perlu auditor itu perlu memperoleh atau mendapatkan yang namanya berita acara kerusakan. Ya, yang namanya gudang itu dia ketika ada kerusakan atau kehilangan barang itu harus ada berita acaranya. Ya harus tanggung jawab tuh kepala gudangnya siapa gitu ya. Makanya ini kalau misalnya terendam banjir berarti kan ini sudah masuk ke dalam kategori kerugian. Ya, ini tinggal kebijakan perusahaan aja. Apakah kerugian ini mau nanti diperlakukan menambah HPP ataukah langsung diakui sebagai kerugian. Gitu. Kemudian buat asumsi ya kalau misalnya kita mau memberikan saran jurnal penyesuaian mau diakui sebagai kerugian ataukah menambah HPP. Kalau menambah HPP ya HPP pada persediaan. Gitu. Kalau misalnya kerugian ya kerugian pada persediaan ya. Kemudian untuk nama barang yang ada selisih 50 unit. Ternyata itu barang konsinyasi. Kalau barang konsinyasi gimana? Kalau barang konsinyasi kan kita sebenarnya nggak boleh mengakui sebagai persediaannya kita ya. Ada perlakuan khusus untuk barang konsinyasi karena itu barang titipan. Kemudian yang F untuk 1.000 per kartu persediaannya ada 1.650, ternyata perhitungan fisiknya hanya 1.500. Selisih 150 unit itu ternyata disebabkan karena adanya keterlambatan. Biasanya ada pembeli, kemudian syarat pembelinya FOB destination. Jadi belum di jurnal sampai barangnya nyampe di tujuan. Berarti ini barangnya masih on the way. Tapi kalau misalnya memang ini bisa dibuktikan dengan adanya faktor penjualan dan dikonfirmasi kepada customer yang beli memang betul ada transaksi tersebut, maka ini disarankan untuk dibuatkan jurnalnya supaya kartu persediaannya ini bisa sesuai dengan hasil perhitungan fisik. Berarti ada HPP pada persediaan, gitu ya. Ibu rasa itu contoh-contoh yang biasa terjadi di dalam melakukan pemeriksaan piutang dan persediaan. Ini hanya informasi ya untuk jumlahnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini materinya Ibu share di sini aja deh. Biar nggak lupa ya. Ini untuk contoh soalnya. Contoh soalnya nanti kalian kerjakan seperti biasa. Nanti diupload di link yang kemarin. Untuk latihan.
Oke. Udah bisa di-download yang di chat room? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini? Berarti nanti kita kuisnya itu materinya dari pemeriksaan KAS ya, sampai dengan materi pemeriksaan persediaan. Mohon maaf Ibu izin bertanya. Iya. Untuk terkait persediaan ini, kalau misalkan kita harus melakukan membandingkan antara kartu persediaan dengan persediaan fisik. Nah, kalau misal pada saat akan dilakukan penghitungan secara fisik itu ternyata tiba-tiba gudangnya terbakar, terus persediaannya hangus semua tuh perlakuannya bagaimana ya, Bu? Kalau terjadi peristiwa yang seperti itu ya berarti mau tidak mau itu menggunakan catatan berdasarkan kartu persediaan. Dari kartu persediaan itu nanti tetap harus dilakukan konfirmasi terhadap customer. Ya, customer yang misalnya nih, kartu persediaan itu kan kelihatan ya ada penjualan, berapa, ke siapa, jumlahnya berapa. Nah, itu mesti dilakukan konfirmasi ke situ. Mau nggak mau satu persatu. Karena auditor itu kan butuh keyakinan yang cukup untuk bisa menyimpulkan bahwa jumlah persediaan itu sesuai dengan yang ada di kartu persediaan. Gitu, Desvina. Baik, terima kasih, Bu. Iya, yang lain ada lagi yang mau ditanya? Jadi kalau kita ini kan kalau misalnya belajar pengantar akuntansi, AKM gitu, itu kan jurnalnya saklek ya, artinya oh ada transaksi seperti ini jurnalnya harus gini gitu. Tapi kalau audit itu kalian harus paham dulu penyebabnya dia ini beda apa, kemudian akun-akun yang terkait ini apa. Makanya nggak ada jurnal-jurnal yang pasti. Kalau misalnya kalian nggak paham dengan cara membuat jurnal di PA maupun di AKM-nya ya agak kesulitan nanti. Nanti kalau misalnya belajar sama Pak Ende ya siap-siap aja tuh jurnal semua pasti isinya. Makanya Ibu kasih soal-soal latihan ini. Nanti kan Ibu, yang tadi kan Ibu bahas itu kalian Ibu minta untuk bikin jurnalnya. Materinya bisa dibaca lah kalau materi mah mudah, relatif mudah gitu. Tapi teoritis, untuk teoritis itu tetap biasa. Ibu mau mix ya nanti soalnya ada yang teori, ada yang hitung-hitungan. Untuk soal kuis. Biar nggak kaget nanti waktu belajar sama Pak Ende. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Cukup untuk ini? Ya, Permis Bu, untuk deadline-nya bisa di iniin nggak Bu? deadline-nya minggu depan aja sebelum kuis. Oh, Aku nggak minta hari ini. oke Bu. Yang penting sebelum kuis sudah diupload ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, Ibu rasa cukup ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Tolong dipelajari lagi apa-apa materinya dari pemeriksaan KAS. Untuk teori itu pahami prosedurnya. Pahami prosedurnya, kemudian cari pengendalian internal yang baik, kemudian baru kita masuk ke soal-soal kasus seperti tadi ya. Oke, cukup ya untuk hari ini, Ibu rasa. Ada lagi yang mau tanya? Bu. Oke, cukup ya. Ibu akhirin dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.